Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasinta Aisyadina dengan NIM 1040125000349. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait materi dari week 10 mengenai aplikasi fungsi diferensial pada matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari tentang aplikasi fungsi diferensial ini dalam ekonomi dan bisnis. Jadi materi ini tuh bukan lagi sekedar kita mencari turunannya saja, turunan fungsinya saja, tetapi di sini kita tuh belajar bagaimana turunan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sudah memberikan poin-poin yang akan aku jelaskan di materi ini. Yang pertama nanti kita akan belajar terkait marginal cost minimum, yang kedua ada marginal revenue maksimum, yang ketiga ada profit maksimum, yang keempat ada fungsi elastisitas, dan yang kelima ada optimisasi fungsi. Nah, dari kelima poin-poin ini itu nanti saya akan menjelaskan dulu konsep awalnya, gimana tiap poin-poin ini nanti akan digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah di perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke, jadi kita akan membahas poin pertama, yaitu marginal cost minimum. Jadi yang pertama, kenapa sih perusahaan-perusahaan itu perlu nyari marginal cost minimumnya? Yang pertama yang harus kita tahu dulu itu sebenarnya adalah apa itu dari marginal cost atau yang disingkat dengan MC. Jadi MC itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi MC atau marginal cost ini adalah biaya tambahan tiap perusahaan nambah produksi 1 unit. Nah, di sini aku ngasih contohnya, contoh dari marginal cost itu kayak gimana. Nah, misalnya ada satu perusahaan ingin memproduksi 100 pieces roti gitu. Nah, perusahaan ini memproduksi 100 roti, dia menghabiskan biaya sebesar 1 juta. Nah, kemudian perusahaan ini tuh pengen nambah satu roti lagi gitu, menjadi 101 roti. Nah, untuk membuat 101 roti itu perusahaan ini menghabiskan 1.005.000, yang artinya marginal cost-nya itu adalah 5.000 ini. Berarti paham kan? Berarti jika perusahaan itu ingin menambah satu barang lagi atau ingin memproduksi satu barang lagi, berapa biaya tambahan yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi satu barang itu, kayak gitu. Nah, itu yang disebut marginal cost-nya. Oke? Nah, terus gunanya tuh apa sih gitu. Nah, jadi MC ini dipakai perusahaan untuk tahu apakah nambah produksi itu menguntungkan atau malah merugikan gitu. Kenapa kita mencari MC minimumnya? Perusahaan itu suka biayanya itu tambah kecil, atau perusahaan itu pengen biaya produksinya itu sekecil mungkin gitu. Nah, di sini aku buat ilustrasinya. Biaya tambahan yang kecil akan membuat perusahaan bisa memproduksi lebih hemat. Nah, ketika perusahaan memproduksi dengan hemat, otomatis biayanya menjadi hemat. Nah, kalau biayanya hemat, keuntungan dari perusahaan itu pasti menjadi lebih besar. Namanya bisnis, semuanya pasti ingin keuntungannya itu menjadi tinggi atau lebih besar gitu. Nah, oleh karena itu perusahaan itu sangat membutuhkan marginal cost minimum ini dalam menyelesaikan permasalahan dari perusahaannya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu marginal revenue maksimum. Kenapa sih perusahaan itu harus mencari marginal revenue maksimumnya? Yang pertama yang perlu kita tahu, marginal revenue itu apa dulu ya. Jadi MR itu apa? MR itu adalah pendapatan tambahan atau uang ya di sini. Pendapatan tambahan yang didapat perusahaan ketika berhasil menjual satu produk lagi. Misalnya kita tuh jualan 100 baju. Pendapatan yang kita dapatkan yaitu 10 juta dari hasil menjual 100 baju ini. Nah, kemudian kita berhasil lagi nih jual satu baju, maka pendapatan tambahannya yaitu 300.000. Nah, 300.000 ini yang disebut dengan MR, seperti itu. Nah, MR ini tuh sebenarnya gunanya itu apa dalam perusahaan? Sebenarnya MR itu tujuannya apa sebenarnya?
Nah, gunanya adalah buat kita tuh tahu apakah kalau kita nambah jualan, tambahan uang yang kita dapat itu masih besar atau mulai mengecil kayak gitu. Nah, di sini kan kita mencari marginal revenue maksimumnya ya. Nah, sebenarnya kenapa kita itu perlu mencari marginal maksimumnya gitu. Nah, kenapa? Karena pastinya perusahaan itu ingin mendapatkan tambahan pendapatannya sebesar mungkin. Gak mungkin dong perusahaan pengen pendapatannya dikit gitu. Pasti semua bisnis ingin, semua perusahaan, semua yang memiliki bisnis pasti ingin mendapatkan pendapatan sebesar mungkin. Makanya kita perlu mencari marginal revenue maksimumnya. Nah, kalau misalnya MR ini mulai turun, berarti kita nambah jualan itu belum tentu untungnya banyak. Nah, intinya adalah kenapa kita mencari marginal revenue maksimum itu untuk kita tahu berapa pendapatan tambahan jika kita memproduksi satu barang lagi gitu. Berapa untung atau berapa pendapatan yang bakal kita dapat ketika kita bisa berhasil menjual satu baju lagi gitu. Seperti permisalan yang saya berikan ini. Oke, jadi selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu profit maksimum. Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih, kalau kalian punya usaha, tujuan akhirnya apa? Nah, di sini pasti jawabannya untung atau profit ya. Nah, profit itu tuh apa sih sebenarnya? Jadi profit itu adalah sisa uang setelah pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, kalau biayanya juga besar atau kalau misalnya biayanya itu besar, berarti untung atau profitnya itu bisa kecil gitu. Nah, di sini kenapa dicari profit maksimum? Jadi kenapa dicari? Karena perusahaan itu kan pengen profitnya itu sebesar-besarnya ya. Nah, bukan cuma jualannya itu banyak, jualannya banyak, tetapi uang yang masuk setelah dipotong sama biaya itu harus paling besar atau profitnya itu paling besar gitu. Makanya perusahaan itu perlu untuk mencari profit maksimum gitu. Lanjut, kita akan membahas tentang elastisitas. Nah, jadi elastisitas itu adalah ukuran untuk melihat seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga berubah. Nah, untuk permisalannya adalah ada perusahaan mau menaikkan harga produknya. Nah, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kalau harganya naik, pembelinya itu masih tetap beli atau tidak? Kenapa perusahaan itu perlu mencari elastisitas? Nah, karena perusahaan itu tidak bisa asal naikin atau nurunin harga gitu. Mereka itu harus lihat dulu dampaknya terhadap jumlah pelanggan atau jumlah konsumen seperti itu. Jadi intinya elastisitas ini adalah melihat reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, kegunaan dari elastisitas ini untuk perusahaan atau untuk usaha adalah menentukan harga jual, kemudian menentukan strategi diskon, dan menentukan target penjualan. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas terkait optimisasi fungsi satu variabel. Nah, optimisasi itu adalah proses mencari hasil yang paling baik atau yang paling optimal dari suatu fungsi. Nah, tujuannya adalah untuk mencari hasil yang paling baik atau yang paling optimal. Nah, seperti katanya optimal itu artinya hasil yang paling menguntungkan atau yang paling efisien gitu. Nah, karena dalam dunia bisnis perusahaan selalu ingin mendapatkan yang hasil yang paling baik atau hasil yang terbaik, misalnya ingin keuntungannya paling besar, kemudian ingin biaya paling kecil, dan juga produksinya yang paling efisien. Nah, semua tiga ini bisa dicapai atau bisa dicari menggunakan optimisasi ini, seperti itu. Nah, kemudian intinya adalah optimisasi itu ibarat alat untuk membantu perusahaan untuk mengambil keputusan terbaik atau keputusan yang paling optimal, seperti itu. Nah, kenapa optimisasi ini perlu dicari menggunakan turunan? Karena turunan itu membantu kita menemukan titik yang kemungkinan menjadi nilai paling tinggi atau paling rendah, seperti itu. Nah, jadi tapi turunan itu bukan tujuan akhirnya gitu. Turunan itu hanya alat untuk menemukan titik terbaik atau titik stasioner nanti gitu. Nah, untuk langkah-langkah optimisasi ini, yang pertama,
Oke. Oke. Jadi yang pertama kita cari turunan pertama dari fungsi. Tujuannya adalah untuk kita menemukan titik stasioner. Nah, titik stasioner itu apa sih? Jadi titik stasioner itu adalah titik di mana grafik itu berhenti naik atau berhenti turun untuk sesaat. Nah, biasanya titik yang didapat dari titik stasioner itu ada titik minimumnya, titik maksimum, dan titik belok, seperti itu. Nilai maksimum, nilai minimumnya maupun titik belok, seperti itu. Makanya kita harus atau kita perlu mencari titik ini terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang kedua, kita perlu mencari turunan keduanya. Nah, setelah kita mencari turunan pertama dari fungsi dan kita memperoleh titik stasioner, nah, tapi kita belum menemukan atau kita belum mengetahui bahwa titik stasioner itu maksimum atau minimum gitu. Jadi kita perlu mencari turunan keduanya. Nah, turunan kedua ini itu fungsinya untuk kita bisa mengidentifikasi jenis titik tersebut, seperti itu. Nah, untuk kita bisa mengukur atau melihat titik tersebut minimum, maksimum, atau titik belok, kita melihat turunan keduanya itu kalau turunan kedua dari fungsinya itu lebih besar dari 0, maka titiknya minimum. Sebaliknya, kalau lebih kecil dari 0, maka titiknya maksimum. Nah, kalau sama dengan 0, maka titiknya belum bisa dipastikan. Maka ini perlu dilakukan uji titik belok, seperti itu. Nah, langkah ketiga adalah kita perlu membuat grafik. Nah, grafik ini untuk apa? Jadi, untuk langkah terakhir kita membuat grafik ini tujuannya adalah agar kita itu bisa melihat bentuk fungsi dan memastikan perhitungan yang sudah diperoleh gitu. Kita bisa memastikan hasilnya, kita bisa memastikan hasil perhitungan yang sudah kita peroleh gitu. Nah, dengan grafik kita bisa melihat apakah fungsi benar-benar memiliki titik maksimum, minimum, atau titik belok, seperti itu. Nah, jadi optimisasi fungsi satu variabel ini tuh adalah metode untuk mencari nilai yang paling optimal dari suatu fungsi. Nah, dalam dunia bisnis, metode ini tuh sangat berguna karena membantu perusahaan menentukan keputusan terbaiknya. Misalnya mencari keuntungan terbesar, biaya terkecil, atau hasil produksi yang paling efisien, seperti itu. Nah, untuk menemukannya kita perlu menggunakan turunan pertama untuk mencari titik stasioner. Kemudian turunan kedua untuk kita mengetahui apakah titik tersebut minimum, maksimum, atau titik belok, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari materi ini. Saya akan memberikan
saya akan memberikan 3 contoh soal terkait poin-poin tadi. Semoga bisa lebih paham lagi setelah kita masuk ke contoh soalnya, dan bisa kita tahu gimana caranya menghitung poin-poin yang saya jelaskan tadi, seperti itu. Oke, jadi diketahui persamaannya adalah TC sama dengan Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 6Q plus 10. Jadi di sini TC-nya sudah diketahui, persamaan dari TC-nya sudah diketahui. Dan pertanyaannya yang A adalah pada tingkat kuantitas berapa marginal cost mencapai minimum. Berarti yang A untuk ditanyanya, yang A ditanya kuantitas berapa. Berarti kuantitas Q, kuantitas berapa marginal cost. Berarti Q kuantitas berapa dari marginal cost-nya mencapai minimum atau Q-min. Berarti ini ditanya, yang A ditanya Q-min, kemudian yang B berapakah nilai marginal cost minimumnya. Berarti yang ditanya adalah jangan langsung aja berarti. Oke, diketahui TC sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 6Q plus 10. Nah, yang A, pada tingkat kuantitas berapakah marginal cost mencapai minimum? Nah, berarti yang pertama yang perlu kita cari dulu adalah turunan dari TC. Kita perlu cari MC-nya dulu. Kita turunin dulu turunan pertama dari TC ini. Jadi rumus MC ini adalah turunan pertama dari TC. Jadi kita cari MC-nya dulu, baru setelah kita menemukan MC, nanti kita turunkan lagi untuk turunan keduanya, kita turunkan lagi, baru kita memperoleh hasil Q-min. Baru kita mendapatkan Q-min dan terjawablah soal yang bagian A. Oke. Nah, sekarang kita turunkan dulu yang TC. Oke, berarti kita tulis dulu karena rumusnya di sini, aku sudah tulisin di sini. Kita langsung MC sama dengan, kita langsung turunin aja. Di sini kan rumusnya turunan pertama TC terhadap Q ya. Berarti kita cari yang ada Q-nya semuanya. Kemudian kita turunkan 3, berarti 3 kali 1 3. Q pangkatnya dikurangin 1 berarti 3Q kuadrat. Kemudian yang ini pangkat dikali sama pangkatnya dikali sama koefisiennya 2 kali 3, 2 kali min 3, jangan lupa ada tanda di sini. Jadi perlu diperhatikan tanda di depan koefisiennya ya. Jadi ini 2 dikali min 3 jadi min 6. Q 2 dikurangin 1 berarti 1, nggak perlu ditulis ya. Nah, kemudian ini kita turunin plus 6 kali 1 6. Iya, 6 berarti, maaf. Oke, karena ini konstanta nggak perlu diturunin, jadi kita peroleh MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 6. Nah, setelah itu kita mencari lagi Q-minnya. Kita ketahui bahwa rumusnya adalah turunan dari MC terhadap Q. Oke. Nah, tinggal kita turunin lagi nih. Yang ini MC-nya, kita turunin kedua kali, oke? Nah, berarti sudah terjawab ini.
kan yang ditanya nomor A, yang ditanya di pertanyaan yang poin A itu Q-min ya yang ditanya. Berarti di sini Q-min sama dengan, kita turunin langsung 3 kali 2 6Q min 6. Oke, jadi diperoleh Q-minnya sama dengan 6Q min 6. Kok ini? Oh belum, jangan lupa. Oke, nah sekarang sudah terjawab yang poin nomor A, yang poin 1, oke sekarang terjawab yang nomor 1 poin A, yang dicari yaitu Q-min. Jadi sekarang langsung aja ditulis. Jadi rumusnya adalah turunan kedua dari MC terhadap Q sama dengan 0. Nah kita turun lagi nih MC-nya, 3 kali 2 6Q, pangkat 1 nggak perlu ditulis, kemudian ini min 6. Berarti ini nggak perlu, yang 6 nggak perlu, jadi turunannya adalah 6Q min 6 sama dengan 0. Oke, jadi ini kita tinggal pindah ruasin aja untuk mendapatkan nilai Q-nya. Nah, oke, jadi sekarang 6Q sama dengan 6, Q sama dengan 6/6, Q sama dengan 1. Kita peroleh Q-nya atau kuantitas minimumnya adalah 1. Oke, gampang kan? Oke, selanjutnya yang B, ditanya berapakah nilai marginal cost minimumnya. Nah, di sini kita sudah punya kuantitas minimumnya. Sekarang yang ditanya adalah marginal cost minimumnya. Jadinya caranya adalah, karena kita sudah menemukan Q-minnya sama dengan 1, maka kita tinggal masukin ke persamaan dari marginal cost-nya tadi. Q ini kita substitusikan ke persamaan MC ini. Seperti itu. Nah, di sini aku tulis aja substitusi Q min sama dengan 1 ke MC. Oke? Nah, maka MC sama dengan, kita tinggal ubah aja yang ada variabel Q-nya, kita ubah jadi 1. Sini jadinya 3, 1 dikali 1 pangkat 2 min 6 kali 1 plus 6. 1 pangkat 2, 1, 3 kali 1, 3, min 6 plus 6 sama dengan 3. Nah, kita sudah menemukan marginal cost minimumnya adalah sama dengan 3. Kita sudah menyelesaikan soal contoh soal 1 mengenai marginal cost minimum. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dari hasil kuantitas minimum dan juga marginal cost minimumnya? Kita bisa simpulkan bahwa bahwa perusahaan akan mencapai marginal cost minimum pada tingkat kuantitas 1 dengan marginal cost minimumnya sebesar 3. Oke, jadi kita lanjut ke soal nomor 2 mengenai marginal revenue maksimum. Diketahui persamaan dari harganya. P sama dengan min 2 Q kuadrat plus 18 Q plus 30.
Nah, pertanyaan adalah pada tingkat kuantitas berapakah marginal revenue mencapai maksimum dan berapakah nilai marginal revenue maksimumnya. Nah, yang pertama yang diketahui adalah harganya, persamaan dari harganya. Sedangkan rumus dari marginal revenue-nya adalah turunan dari TR-nya. Berarti kita perlu mencari nilai TR-nya dulu baru kita bisa menurunkan ya. Nah, di soalnya yang diketahui hanya persamaan dari harga, dari P. Jadi kita perlu mencari TR menggunakan persamaan P ini. Nah, rumus dari TR adalah TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan P, kita sudah punya persamaan P, tinggal kita tulis saja min 2Q kuadrat plus 18Q plus 30 dikali Q. Oke, kita tinggal kali pelangi aja. TR sama dengan min 2Q pangkat 3. 18Q dikali Q menjadi plus 18Q kuadrat 30 dikali Q plus 30 Q. Oke. Nah, di sini kita udah ketemu nih TR-nya. Persamaan TR-nya kita udah dapet nih. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke rumus dari MR-nya. Kita mencari MR-nya dulu. Nah, rumus MR adalah turunan dari TR terhadap Q. Jadi kita tinggal turunin aja persamaan dari TR ini untuk mendapatkan MR. Nah, MR sama dengan 3 kali min 2 min 6 Q 3 kali 3 dikurangi 1 2 plus berarti 18 dikali 2 plus 18 kali 2 36 Q plus 30. Nah, kita sudah memperoleh MR-nya. Nah, sekarang kita perlu Q maksimumnya. Q maksimumnya adalah turunan kedua dari TR atau turunan MR ya. Nah, berarti ini tinggal kita turunin lagi untuk kita mendapatkan Q maksimumnya. Dan jangan lupa disama dengan 0. Q maksimum sama dengan ini 6 kali 2 min 6 kali 2 min 12 Q plus 36 sama dengan 0. Nah, langsung aja kita pindah ruaskan. 12Q sama dengan 36 Q sama dengan 36 per 12 Q sama dengan 3. Maka sekarang kita masuk ke soal B, mencari marginal revenue maksimumnya. Jadi tinggal kuantitas maksimum yang sudah kita dapat tadi tinggal kita substitusikan ke persamaan marginal revenue-nya. Jadi MR 3 sama dengan min 6, kita substitusikan 3 pangkat 2 plus 36 kali 3 plus 30 min 6 kali 6 kali 9 plus 36 kali 3 plus 30. MR sama dengan ini min 54 plus ini 108 plus 30. Maka MR-nya adalah 84. Kita peroleh marginal revenue maksimumnya sama dengan 84. Interpretasinya adalah, jadi perusahaan itu akan mencapai marginal revenue maksimum pada kuantitas 3 dengan nilai marginal revenue sebesar 84. Nah, sebenarnya ini tuh marginal revenue maksimum ini cara pengerjaannya mirip ya sama marginal cost minimum. Jadi tapi ini tadi bedanya diketahuinya itu harga, kemudian kita perlu mencari TR-nya dulu. Kalau misalnya TR-nya kalau di soal lain TR-nya sudah diketahui, maka kita bisa langsung turunin aja TR-nya. Langsung kayak gini kita turunin aja dan kita langsung setelah kita turunin langsung kita mencari turunan keduanya untuk mencari Qmax-nya kayak gitu. Namun karena soalnya ini diketahui P-nya,
Jadi kita perlu mencari TR-nya dulu dari P ini gitu. Cara mencarinya adalah TR, rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q. P-nya tinggal dikali sama kuantitas, dikali kuantitas seperti ini, maka diperoleh persamaan TR. Nah, kalau udah punya TR, baru tuh diturunin turunan pertama, baru ketemu MR-nya, seperti itu. Nah, kalau misal MR-nya udah ketemu, tinggal kita turunin lagi untuk kita mendapatkan Q maksimumnya. Setelah kita mendapatkan Q maksimum, jangan lupa Q maksimum rumusnya Q maksimum turunan terhadap MR sama dengan 0. Jadi kita tinggal pindah ruasin aja sampai Q-nya itu dapat. Dan di sini Q-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu biasanya soal minta untuk minta marginal revenue maksimumnya. Jadi tinggal kuantitas yang kita dapat kita substitusikan aja ke persamaan MR tadi kayak gitu. Dan diperolehlah nilai MR maksimumnya sama dengan 84 seperti itu. Jadi untuk soal terakhir di sini aku kasih contoh soal dari elastisitas ya. Nah, di sini aku udah tulis rumusnya. Rumusnya adalah elastisitas sama dengan turunan Q terhadap P dikali P per Q. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Untuk elastisitas lebih besar dari 1, maka dia elastis. Kemudian lebih kecil dari 1, inelastis. Sama dengan 1, dia barang uniter. Terus sama dengan 0, dia inelastis sempurna. Dan apa namanya itu? Tidak terdefinisikan tuh elastis sempurna, oke? Nah, oke, diketahui di soalnya itu P sama dengan 100 min 2Q. Nah, jika P sama dengan 50, berapakah elastisitasnya? Di sini kita ketahui bahwa jika P-nya sama dengan 50. Nah, di sini aku sudah tulis dulu biar tinggal aku jelasin aja, biar durasinya juga nggak panjang. Jadi kita langsung aja. Nah, di sini untuk yang pertama yang kita cari adalah nilai dari Q-nya dulu. Kita cari Q-nya dulu dengan, kita kan udah punya nih P sama dengan 50. Nah, dan juga kita sudah diberikan persamaan P sama dengan 100 min 2Q. Nah, kita tinggal substitusikan aja P sama dengan 50 ini ke P sama dengan 100 min 2Q ini. Nah, P-nya kita ubah, kita ganti menjadi 50 sama dengan 100 min 2Q. Kita tinggal pindah ruaskan saja. Min 2Q kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 2Q sama dengan 50. 50 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 50. Jadi 2Q sama dengan 50. Q kita turunkan sama dengan 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, di sini Q kita sudah peroleh Q sama dengan 25. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kan kita mempunyai persamaan P sama dengan 100 min 2Q. Nah, kita mau mencari turunan elastisitas ini. Kita mau mencari turunan Q terhadap P. Tapi di sini kita mempunyai P sama dengan 100 min 2Q. Otomatis kita hanya bisa menurunkan yang ada Q-nya gitu ya. Jadi berarti kita menurunkan turunan P terhadap Q. Kita nurunin Q-nya. Nah, setelah kita turunin, kita memperoleh nilai min 2. Nah, karena di rumus elastisitas itu harus turunannya itu Q. Diam dulu bentar, Inta, selesaiin satu. Iya, ini selesaiin bentar. Maaf guys. Karena kita ingin mencari di rumus elastisitasnya itu Q per P atau turunan Q terhadap P. Jadi kita turunin dulu aja ini. Kita turunin P terhadap Q-nya. Kita turunin P terhadap Q, kita memperoleh hasilnya min 2. Kemudian kita tinggal tukar aja. Kita balik. Ini kan awalnya min 2 per 1 ya. Kalau kita balik menjadi min 1 per 2. Jadi dQ per dP-nya adalah min 1 per 2 kayak gitu. Nah, kita udah punya nih dQ per dP-nya udah punya, Q-nya udah punya, berarti kita langsung aja nih masuk ke rumus elastisitasnya.
kita udah punya P, kita udah punya Q, kita udah punya DQ per DP, tinggal kita substitusi aja. Oke, ini aku tulis ulang rumusnya. E sama dengan DQ per DP-nya min 1/2 dikali P-nya sudah diketahui ya di soal 50. Kita tulis 50 per 25, Q-nya 25, kita sudah dapat Q-nya. Jadi ini tinggal kita kali silang aja, dan E-nya kita peroleh min 1. Tinggal mutlakan aja. Nah, mutlak dari min 1 adalah 1. Nah, E sama dengan 1. Berarti barangnya kita tinggal lihat di sini. E sama dengan 1, yaitu barang uniter. Maka ini adalah termasuk barang uniter. Mungkin cukup sekian, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dari penjelasan yang saya berikan. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk menjelaskan materi-materi dan bisa lebih memahami lagi terkait materi-materinya. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya, pemaparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.